Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vidi Resek. Nah, kali ini saya berada di Balai Desa Madureso. Ya, untuk apa? Karena hari ini tanggal 23 November 2020 akan diadakan pelantikan anggota KPPS untuk pemilihan Bupati Mojokerto. Nah, bagaimana kelanjutan atau prosesi pelantikan? Yuk kita simak bareng-bareng. Dan sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe channel Vidi Resek. Oke. Mas Wandi, Mas Hadi, Mas Wik. Karena di mboten purun ya. Aku Kiki. Mas iku Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di majelis dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan surat keputusan kelompok penyelenggara pemungutan suara oleh Ketua KPPS. Acara keempat pelantikan Ketua KPPS. Acara kelima sambutan Ketua KPPS. Acara keenam sambutan Kepala Desa. Dan acara yang terakhir doa. Sebelum acara demi acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Selesai. Langsung saja acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan kelompok penyelenggara pemungutan suara oleh Ketua KPPS. Kepada yang terhormat Bapak Ari Santoso, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor 664/PP 04.2 KP /35.16 KPU Kabupaten Mojokerto /11/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Maturso, Kecamatan Dalmandong, Kabupaten Mojokerto untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Maturso, Kecamatan Dalmandong, Kabupaten Mojokerto, yaitu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2020, yaitu dengan keputusan sebagai berikut. 1. Kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Maturso, Kecamatan Dalmandong, Kabupaten Mojokerto, yaitu tempat pemungutan suara TPS 1, yaitu 1. Ahmad Widianto sebagai ketua, anggota Siswandi 2. Abdul Rofiu 3. Rita Dwi Novitasari 4. Rizky Dwi Lestari 5. Muhammad Nur Cahyono 6. Muhammad Khairuddin. Untuk tempat pemungutan suara atau TPS 2, ketua Hadi Prayitno, anggota Toto Iswanto 2. Septianin Trias Agustin 3. Harjo Switnyo 4. Bima Aldi 6. Rio Wahyu Nersiva 6. Ahmad Wahyu Alamsyah. Kemudian TPS 3 sebagai ketua Robi, anggota Edi Siswanto, Surono, Sulikatun, Lailatul Solikah, Mujiatin, dan terakhir Lulu Novitasari. TPS 4 sebagai ketua adalah Mustajab, anggota 1. Sutikno, 2. Asmaul Husna, 4. Widiarti, 3. Nur Saudah, 4. Marsum Bilaksono, 6. Nur Kumala Saliatul Ilmi. TPS 5 sebagai ketua adalah Muhammad Yazid, anggota Antoni Sugiarto, 2. Nur Hayati, 3. Luluk Kustiana, 4. Rahmat Ardin Aziz, 5. Siti Nur Salasa, 6. Siti Nur Fadilah. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 19 November 2020 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Maturso, Hari Santoso. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pelantikan Ketua KPPS. Masing-masing Ketua KPPS yang akan dilantik dipersilakan mengambil tempat. Pada Bapak Rohaniawan besar dipersilakan mengambil tempat mendampingi Ketua KPPS yang akan dilantik sesuai dengan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah dengan cara agama apa? Sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia
tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disampaikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari adalah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui kedua-duanya, yaitu apa yang tampak dan apa yang disimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertanggung jawab akan saudara berikan. Mohon ditirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara, Kesatuan Republik Indonesia dari kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Masing-masing ketua KPPS dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mulai TPS 1 secara berurutan sampai TPS 5 dipersilakan maju untuk menandatangani berita acara.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KPPS. Waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, kemudian juga Bapak Ibu PPS dan Sekretariat, juga semua Bapak Ibu anggota Ketua KPPS dan anggota yang berbahagia. Pertama-tama pada kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul atau memenuhi undangan di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam malah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau yang menunjukkan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk Bapak Ibu terutama KPPS, selamat datang di tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto, yaitu pada tahun 2020 ini, yaitu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang nantinya akan diselenggarakan yaitu secara nasional bersamaan. Kita ini termasuk di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Di sekitar kita ini itu melaksanakan juga sama. Kemudian tahapan-tahapan ini sudah berjalan sekian lama, sudah sekitar 10 bulan sebetulnya. Sudah sekitar 10 bulan, sejak bulan 3 atau bulan 2 kita sudah berjalan, akan tapi karena pandemi corona kemarin sehingga pelaksanaannya ditunda beberapa bulan. Sehingga mulai bulan Juli kemarin kita sudah mulai kembali untuk menata daripada perjalanan tahapan pilkada yang akan kita lakukan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Yaitu kurang cuma berapa minggu ini? Kurang 2 minggu insya Allah. Iya, nggak sampai 16. Iya kemarin berusaha 16. Ya sekarang 2 minggu lah, kurang 2 minggu. Nah kurang 2 minggu ini Bapak Ibu KPPS mulai menata, ya sudah mulai bekerja hari ini. Ya hari ini kita akan mulai bekerja untuk melaksanakan tahapan yang ada. Nanti instruksi-instruksi dan sebagainya kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang terutama nanti ada bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu menyangkut bagaimana cara kita melaksanakan pilkada di masa pandemi yang akan datang ini. Karena apa? Kita harus hati-hati betul, ya. Karena semakin kesini katanya, kita juga nggak tahu, ya. Virus-virus ini ya merajalela, tapi kita juga nggak tahu bentuknya gimana dan sebagainya. Tapi kita hanya bisa mewaspadainya saja, berhati-hati saja. Nah, itu makanya kami berpesan nanti untuk protokol kesehatan itu kita jaga betul-betul. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian nanti untuk setiap pemilih disiapkan atau disiapi sarung tangan. Ya, disiapi sarung tangan masuk, begitu masuk akan disiapi sarung tangan dan memakai sarung tangan, kemudian kita bagi kertas suara, kemudian mencoblos, kemudian akan keluar, nanti kita lepas, harus dilepas dan nanti kita tetesi tinta. Yang biasanya tinta itu kita celupkan, tapi untuk kali ini tidak, kita tetesi. Ya, itu cara-cara yang berbeda dari yang pemilu-pemilu yang lalu.
Saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman sebetulnya untuk melaksanakan pemilihan umum, apalagi kemarin pemilihan umum yang DPR MPR ya, dari pusat sampai daerah ditambah presiden, Masya Allah ya, sulitnya bukan main, yaitu tenaga kita terkuras, pikiran kita terkuras yang begitu ya, tapi opai mek jekete ya, nggak sebanding ya, nggak sebanding apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Tapi alhamdulillah lewat pengalaman itu Kabupaten Mojokerto akan menaikkan apa ya namanya, honor, menaikkan ongkos atau upah ceritanya ya. Insya Allah 2 kali lipat yang kemarin. Alhamdulillah Ya, insya Allah 2 kali lipat yang kemarin. Jadi tidak kok cuma naik sekian persen, enggak, insya Allah 2 kali lipat. Itu yang akan kita terima besok. Ya, itu ya. Tapi untuk honor PP dan sebagainya naiknya cuma sekian persen. Ya, tapi panjenengan semua ini insya Allah naik 2 kali lipat. Ya, itu untuk berita yang kami terima. Ya, mudah-mudahan temenan. Ya, mudah-mudahan temenan. Yang diajukan KPU Kabupaten Mojokerto memang segitu, ya 2 kali lipatnya. Ya, mudah-mudahan biasanya Kabupaten Mojokerto jelas apa itu merekomendasi atau merealisasi daripada pengajuan KPU. Karena apa? Kita bekerja ini adalah di masa pandemi. Nah, itu yang memang kita itu berat menghadapi orang banyak, dan nantinya untuk jadwal daripada pemilih itu tidak sakar PDW ya, tapi kita atur jadwal sesuai jam undangan yang kita sebarkan. Jadi ya, jadi nanti sudah kita tata bersama ya, waktu akan meluncurkan undangan atau pemberitahuan kepada hak pilih, nomor sekian sampai sekian, jam sekian. Ya, harus kita begitu. Umpama nomor 1 sampai 50, jam 7 sampai jam setengah 9. Umpama 50 sampai 100, jam setengah 9 sampai jam setengah 10. Umpama seperti itu, sampai jam 1. Ya, itu ya, sampai jam 1. Kemudian hal-hal nanti yang beda untuk pemilu sekarang ini, untuk pemberian C5 itu nomor ini nomor iya, C5 itu pindah milih ya. Umpama yang memiliki pindah milih terpundi, betul nggih? Niku boleh asalkan 1 kabupaten. Nek kabupaten lain tidak boleh. Masih sama-sama kita mengadakan pilkada. Sini pindah ke Gresik, karena kita bukan masyarakat Gresik, hanya pindah memilih, itu yang tidak boleh. Ya, karena Gresik bupatinya lain. Kecuali ya, dalam masa transisi ini kemarin setelah diputuskan ada DPT. Apa DPT? Daftar pemilih tetap election. Berarti saya daftar pemilih tetap. Mungkin diputuskan sampun. Nah, mantan-mantan enten tiang Gresik pindah mriki. Setelah itu langsung ngurus KTP. Ngurus KTP, data KTP pas waktu pelaksanaan pun dadi. Nah, niku berarti napa? Data sing wonten mriku teng Gresik niku wau. Ini kan tercatat DPT ten Gresik. Karena sudah pindah sah di Kabupaten Mojokerto, maka sudah boleh pindah milih ke Kabupaten Mojokerto dengan membuktikan KTP elektronik yang sudah jadi. Ini bisa menyeling gitu kan. Dan oleh nek wis duwe bukti KTP. Nek hanya surat C5 saja itu tidak boleh. Nek rumen-rumen sing waktu pemilihan legislatif dan lain sebagainya kan boleh ya. Boleh di daerah mana saja. Tapi saat ini lain karena hanya pemilihan daerah. Bupati saja, daerah saja. Nah itu catatan yang pertama.
Kemudian catatan yang kedua, saat ini ku aturannya setiap pemilih walaupun betul undangan di samping betul undangan itu kali kedah betul KTP elektronik. Niku aturannya ngoten. Nang baiknya tiang itu hilang ya nopo. Nah niku kula mboten saged jawab. Ya, umpama ketelesut waktu KTP milik kuku kabeh data kak gowo. Ya. Syaratnya kudu betul undangan dan KTP elektronik. Nah sama saat ini tidak ada perubahan. Umpama undangan tok dan orang itu memang tahu disaksikan oleh panitia bahwa orang itu betul-betul warga desa Maturso. Kemudian nggak bawa KTP. Terus pundi. Nah ini sampai saat ini tidak ada keputusan oleh Targa. Terus dari sakit jawab umpama benjing enten tiang milih dapat mboten betul KTP. Nah ini aturan saat ini mboten asal. Sakjane ewo nggih, emun nggih. Nek ngene kota saya maklum nek ngene kota. Kata sing mboten kenal. Tapi nek ngene Maturso dhewe mosok sak desa sak kampung gak kenal, gak mungkin kan nggih. Mboten mungkin. Nggih. Kira nggak, tapi aturan KPU pusat iki lho. Lho nggih, kalau sama jompong kadang-kadang gitu dia. Nggih. Sing proses sing panitia lami-lami calas taris sekretariat wingi gak ngene-ngenean lho. Wingi gak ngene-ngenean lho. Nggih. Batu-batu barang niku pengawas kalau wingi. Wingi gak ngene saiki kok ngene. Tambah batu niku laporane saiki tambah angel-angel. Nggih. Itu hal-hal yang nanti yang panjenengan cermati semuanya. Nanti untuk undangan nanti akan kita koordinasi lagi untuk lebih lanjut. Karena apa? Undangan itu nanti kita sebarkan minimal H-3. Jadi kurang 3 hari itu minimal. Tapi maksimal 5 hari. 5 hari sebelum hari H. Itu harus kita nyebarkan undangan. Dan juga nanti ada tahapan kita untuk keliling bersosialisasi. Ledang ke kampung-kampung. Mungkin monggo bareng-bareng diikuti KPPS dan PPS dan sekretariat. Ya, numpak seruntul bareng-bareng melok ledang. Ya. Syaratnya aja kudu enten ngoten nggih. Nah niki tentang jadwalnya kapan niki menenggo jadwal. Kemudian untuk BIMTEK, BIMTEK bimbingan teknis mengenai pemilihan nanti itu menunggu jadwal. Menurut rencana kemarin, karena kulo nggih dereng semerap ya nopo bimbingan teknisnya sampai saat ini kulo nggih dereng di BIMTEK sami mawon. Tapi gambaran pun wonten ngene selebaran dan video-video kiriman sampun wonten. Akan tapi secara teknisnya kita belum paham betul mengenai pengisian formulir C1 KWH dan lain sebagainya gitu ya. Itu semua belum kita terima juga petunjuk teknisnya karena rencana kemarin itu kita PPS dan sekretariat kemungkinan itu di BIMTEK tanggal 24 dan 25 besok. Akan tapi informasi barusan BIMTEK besok diundur. Ya, BIMTEK untuk PPS dan sekretariat besok, rencana besok itu diundur. Barusan beritanya ini. Jadi terpaksa juga yang kemarin itu rencana BIMTEK KPPS itu tanggal 27-28 juga kemungkinan mundur. Tapi mundur sampai berapa hari kita belum tahu. Hanya itu nanti barangkali yang ditanyakan bisa ditanyakan di belakang. Ya untuk saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Suwarno. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua KPPS Pak. Iya.
KPPS ya. Yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Kadimnas, yang terhormat semua panjenengan sing dados ketua perdusun itu. Nah, ini perdusun adalah anggota dan beserta perangkat semua sedesa Madrasah ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya sehingga panjenengan sakit rawuh kembali panggilan ingkang sehat walafiat. Salam semoga kecurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberi jalan kepada yang telah diridhoi Allah. Bapak-bapak sekalian, kula sampun alhamdulillah diundang dua acara opo nggih. Kula pun sepenat Pak Lestari niku rotok kebir, HP niku elek kok saya kata. HP niku elek lah, ini. Nah, ngomong opo. Ngaten pun mikir, Pak. Iku langsung panjenengan tahapan-tahapan proses sudah berapa bulan? 7 bulan ya, 7 bulanan. Nah, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin panjenengan klote kemawon memang semua ada jago itu 3 Pak. Jadi roto hati-hati, pokoknya selamat ya. Soalnya di sini banyak aturan. Ya. Pun ngoten mawon sakit kula sampai akan pun panjang lebar ini gak bahan juga bisa ngomong gitu. Ngapunten. Ini ngoten mawon sakit kula sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara terakhir yaitu doa. Sebelum doa dilanjutkan, saya sebagai pembawa acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Lestari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikradim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tadhkiruna biha min jami'il hajat wa tudhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una indaka la turjat wa tuballiguna biha aswaja min jami'il khairil hayat wa ba'dal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalian nopo itu Mas Kiki nyatakan wonten keramaian kok. Ya wonten keramaian monggo makin sami kali omong-omongan. Nggih. Jane ket mang. Jane ket mang. Nggih. Nah, jane ket mang iki. Awas kena uyah akeh. Kena uyahne akeh. Monggo. Napa-napa.
Monggo. Nggih, Bapak Ibu, mangke becek sewaktu wonten pemberitahuan BIMTEK. Nggih ngapunten, memang Bapak Kepala Desa dan sebagainya untuk kegiatan kita untuk pemilihan ini nggak pernah terencana dengan panjang. Boten nate terencana panjang, boten nate. Enten petunjuk wingi harus ada pelantikan hari ini. Polanya apa? Jadwal itu tanggal 24, tanggal selawi, tanggal 23, tanggal 24 selawi. Selalu berubah. Kalau dhewe kadang-kadang bingung mengikuti ini. Makanya ngapunten bene bising-bising enten permintaan data dan sebagainya mendadak. Niku memang dari KPU nggih ngoten. KPU itu pekerjaannya 24 jam. Masih tiang PPK kecamatan ini ngoten, kadang-kadang ini jam 4 harus ke KPU sampai pagi, baru besok ada berita terbaru. Nanti malam harus begini, jam 8 harus ke PPK. Ini pun terumpus kok. Makanya kok menawi dengan kula suwuni data, kemudian mendadak ada harus kumpul dan sebagainya, mohon dimaklumi sedoyo. Memang kebutuhan kita seperti itu. Siap siaga. Muga-muga BIMTEK becing sing mundur iki muga-muga cuma PPS mawon. Muga-muga sak mantune BIMTEK PPS langsung enten BIMTEK KPPS. Mungkin enggak ada gambaran nek boten tepi-tepi. Ini kan pun tanggal 9. Nggih. Mangke tanggal 5 niku selesai tahapan kampanye. Tanggal 5 itu terakhir tahapan kampanye. Setelah itu kita di situ harus sudah mempunyai rekapan untuk undangan dan sebagainya. Jadi niki mangke kalau kali panjenengan itu wadet mantun BIMTEK itu langsung mau bincing itu langsung nyetak undangan. Langsung nyetak undangan, langsung disebar dan sebagainya. Nek saged mangke niku kalau bincang itu nek mboten jenengan nyetak dewi-dewi kaya biasae dicetak jadi satu maun gini balai desa. Nek saged ngoten buka-buka brine balai desa niki lancar. Nek lancar berarti nggih saged seperti pemilu tahun apa? 2 tahun yang lalu ini ya. Ini kumpul dari sini nggih. Langsung kita tinggal membagikan saja. Nah niki nek saged niku benjing ngoten. Kalau jalur ngoten benjing kalau rencananya ngoten, tapi sampai sekarang draft untuk undangan ke hak pilih belum keluar sampai sekarang. Kan ada draftnya. Nanti entah pakai nomor NIK atau tidak, itu aturan-aturan itu berubah. Untuk tahun kemarin ada NIK ya, ada NIK. Tadi nulis nama, NIK, kemudian TPS putih gitu. Karena untuk aturan kemarin juga begitu sama. Untuk NIK harus ada, kemudian ada lagi tidak boleh, dilarang menggunakan NIK. Aturan-aturan itu berbeda-beda. Nah, Bapak Nabi enten sing ditangketaken monggo ben enten gambaran panjenengan enten terus benjingnya nek BIMTEK. Jawab sementara kok jawab monggo. Tidak ada, belum BIMTEK. Aja nek terus gambaran nggih. Nggih. Paling sering BIMTEK. Bisa kalau proses ada BIMTEK bisa di. Kayak gini. Nggih. Kayak ana iki. Nggih. Tapi itu mas sementara untuk angin-angin kalau kalian panjenengan nek nulis minum dulu lah. Nyemekan. Ribet bahan permasalahan masih belum ada. Iya, itu menjadi terutama undangan kita cetakkan dari balai desa. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Mas Wan Becek giat. Mas semuanya. PPK, pengawas sak kecamatan, kemudian PPS kecamatan dan PPS kecamatan semuanya. Itu untuk, tapi untuk rapi sekarang itu betul kayak biar kan disedot daftar ya. hadir. Nek biar disedot darah kayak lab nggih. Tapi saiki mboten kayak tes asam urat. Kayak tes napa niku tekanan darah tinggi niku lho nggih. Anda cetik ngoten to nggih. Cetik ngoten to saniki niku. KPPS. Mboten digawe wedi. Ketua KPPS tua. Sing penting awake dhewe sehat. Ketua. Nek sampean wedi jarene kanggo apa iku
menolak biaya awak dewi nanti itu reaktif. Jadi sore gitu ngomong ngombe vitamin. Nggih, jika ngombe vitamin UC 1000 itu. Sing sak botol sampe vitamin C itu. Iku kali ngajak berangkat. Campur brand. Iya, campur lura dari UC kali brand. Pertama lek. Nek kena corona. Nggih. Kalau kita campur, nek ditutupaken monggo. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke teman-teman, sudah selesai acara pelantikan Ketua KPPS Maturso. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.